Kebijakan apatis politik adalah suatu yang sangat penting dibahas dalam sebuah negara, bukan hanya karena hal tersebut akan menentukan arah pemerintah, tetapi juga penting untuk memastikan implementasi apatis yang tidak bermoral seperti sikap acuh tak acuh terhadap bernegara dan berdemokrasi. Kami merasa sikap ini tidak bermoral tidak bermoral ini akan buruk pada akhirnya bagi negara dan masyarakat. Sebagai pembicara pertama pada musim hari ini, saya akan membawakan konteks dan juga beberapa argumen penting. Sebelumnya mari kita lihat konteks pada kali ini. Yang pertama, kami merasa bahwa konteks fenomena yang terjadi adalah sikap apatis yang tidak bermoral terhadap masyarakat. Mereka seringkali acuh tak acuh terhadap politisi bernegara, padahal negara kita adalah negara berdemokrasi, bukan? Sikap apatis ini tidak akan mempengaruhi orang-orang ya seperti remaja bahkan masyarakat, karena tidak mau memberikan kepentingan politik. Seperti yang kita ketahui bersama, kontribusi politik adalah dalam bernegara memiliki impact yang besar seperti golput dan lain sebagainya. Ini termasuk sikap yang fanatik, bukan? Lanjut, apa definisi terlebih dahulu? Definisi maksud kami sikap apatis yang tidak bermoral ini yaitu yang pertama, sikap apatis termaksud kami di sini adalah sikap yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, acuh tak acuh terhadap pemilihan politik yang tidak sehat, dan narasi yang ada adalah golput di negara berdemokrasi. Di negara berdemokrasi ialah membawa impact dan sikap yang tidak membawa moral pada akhirnya. Impactnya adalah tidak melahirkan kualitas pemimpin yang benar-benar membawa perubahan bagi negara. Kami menginginkan pemimpin yang berkualitas dan juga lahirnya pemimpin yang berkualitas dan membawa perubahan pada akhirnya. Lanjut pada permasalahan. Apa permasalahan terjadi pada status quo? Kita bisa melihat bahwasanya sikap politisi yang tidak bermoral adalah sikap yang buruk pada akhirnya. Yang pertama, kami merasa bahwa sikap ini akan menimbulkan golput pada negara pada bernegara berdemokrasi, yang dimana akan buruk ketika banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemilihan politis individu. Yang kedua, kami merasa bahwasanya akan melahirnya pejabat ataupun pemimpin yang tidak membawa perubahan dan perkembangan dalam negara. Justru ini akan membuat negara akan sulit mengubah regulasi preferensi politik individu, bukan? Yang ketiga, negara akan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena kita tidak memilih politisi pejabat pemerintah pada saat tanggal pemilihan itu, bukan tujuan kami. Kami ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas lewat tanggung jawab dan hak suara masyarakat sesuai dengan keinginan hati nurani mereka. Yang kedua, akan membawa perubahan yang positif bagi negara berdemokrasi seperti memilih politisi yang bernegara sudah yang berpengalaman dan memiliki background yang mahir pada politisi seperti Sandiaga Uno, Prabowo dan sebagainya, bahkan Jokowi. Masuk pada argumen saya, mengapa sikap apatis yang tidak bermoral ini akan buruk terhadap politisi dan akan buruk terhadap politisi pada akhirnya. Kami percaya bahwa sikap apatis ini adalah sikap yang tidak bermoral akan memberikan impact yang signifikan pada negara berdemokrasi, terlebih lagi terhadap seseorang politisi. Sebelumnya mari kita lihat definisi dan melihat bagaimana kebijakan politisi seharusnya dilaksanakan, di mana kebijakan politisi yang ditantang oleh orang-orang dan masyarakat. Kebijakan ini adalah produk dari negara pemerintah yang memiliki tujuan tertentu seperti kelangkaan bernegara dan juga membawa dampak-dampak negatif terhadap negara. Apa dampaknya? Nantinya negara akan kualitasnya turun dan juga sumber dayanya menurun, sumber daya manusianya menurun. Lanjut, adalah sikap ini adalah sikap yang mementingkan golongan sendiri dan juga kepentingan sendiri. Bahkan pada akhirnya, mengapa? Karena kami percaya sikap ini adalah sikap apatis dan para pemerintah mereka merasa bahwasanya masyarakat acuh terhadap politisi, pemerintah dan lingkungan sekitar. Anda harus tahu bahwa sikap ini adalah sikap yang buruk pada akhirnya. Mengapa? Karena sikap ini adalah sikap yang distruktur dan juga tidak tersusun pada akhirnya. Karena mereka adalah sikap yang tidak membawa figur yang baik dan bahkan membawa figur yang buruk dan melahirkan pemimpin yang tidak ada kualitasnya sama sekali, jangan sama. Keuntungan eksklusif pada kami adanya check and balance dan juga mengapa adanya check and balance adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan bisa jadinya
akan bisa dikritik oleh masyarakat, sehingga bentuk check and balance-nya adalah bentuk pengakuan dari pendukungan golongan tertentu seperti partai tertentu. Malah ini akan lebih baik jika masyarakat aware atau peduli terhadap kebijakan pemerintah yang dibuat oleh para pejabat yang tidak berpihak pada orang tertentu. Framing di orang-orang golput adalah mereka tidak peduli terhadap politisi, atau buruknya mereka tidak mau memberikan suara sebagai hak politisi mereka yang mereka miliki pada akhirnya. Kami percaya bahwasanya framing ini akan buruk pada akhirnya. Mengapa? Karena mereka akan menimbulkan potensi yang lebih signifikan dan buruk terhadap negara ke depannya seperti 5 tahun dan lain sebagainya. Kami percaya ini adalah framing yang buruk ketika cenderung menjadi pihak yang bermasalah dan juga masyarakat tidak sadar terhadap preferensi politik individu pada akhirnya. Masuk pada argumen kedua, saya akan menjelaskan mengapa kemudian ini akan menjadi bentuk sikap apatis yang menyebabkan figur buruk akan terpilih dan lain sebagainya. Yang pertama, sadarilah pada akhirnya saat figur buruk yang terpilih, regulasi seperti pemerintahan, infrastruktur pendidikan, dan gaji honorer, peningkatan tenaga kerja medis, dan juga kesejahteraan masyarakat miskin tidak akan terjadi. Sebelum kesejahteraan masyarakat tidak akan terjadi. Sebelum itu, mari kita menganalisis terlebih dahulu bagaimana politisi membuat kebijakan atau visi misi. Yang pertama, membuat berdasarkan keinginan masyarakat ataupun tren yang viral seperti Sandiaga Uno yang digemari oleh ibu-ibu yang merujuk terhadap visi misi terkait UMKM dan kampanye untuk menarik perhatian ibu-ibu pedagang untuk memilihnya sebagai calon pemilu di masa depan. Di sisi lain di sisi pemerintah, karena dari golongan masyarakat ataupun rumput masyarakat dalam pemilihan pemilu, karena mereka apatis, karena mereka melihat bahwasanya politisi ini tidak aware ataupun tidak diinginkan oleh mereka. Bahwasanya jadi kesimpulannya regulasi ini bahwasanya sikap apatis kepada politisi yang diinginkan pada akhirnya tidak absen terhadap membuat figur jahat untuk naik ke pemerintahan ataupun berkuasa selama 5 tahun untuk membuat regulasi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga mengeksploitasi sumber daya pada akhirnya. Sadarilah, di sisi kami definisi moralitas terlebih dahulu adalah politisi yang diperkirakan bahwasanya mempertimbangkan sikap apatis yang dilakukan tidak aware dan acuh tak acuh terhadap mereka. Justifikasi bahwasanya sikap apatis yang sesuai tidak bermoral dan lebih baik dibandingkan tim oposisi ketika mereka memilih sikap apatis sebagai sesuatu yang baik dan bermoral, dan pada akhirnya ini akan buruk. Kalau terburuk di sisi kami akan membawakan ataupun tidak bermoral dan orang-orang tersebut malah merasa dikucilkan dan semakin apatis. Kami rasa ini tidak cukup dan hal ini akan mendominasi bahwasanya misalnya keluarga mereka dan sebagainya. Kami bangga sebagai tim pemerintah.